Teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Anissa Fitria sebagai moderator dan juga ada rekan-rekan saya sebagai penyaji materi. Yang pertama ada Aika Hasim, yang kedua ada Teh Aisyah Aprilianti, kemudian ada Teh Ayu Rizkiani, ada Teh Balkista Yolanda, kemudian ada Adapin dan Dede Abdurrahman. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa bertemu lagi pada kajian Sab'ah pada minggu ini, karena pada minggu sebelumnya kita telah membahas hadis mengenai wabah dalam Islam dan hadis mengenai penyakit pasti ada obatnya. Nah, teman-teman, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Nah, di dalam poin-poin dari materi yang akan kita sampaikan, diantaranya yaitu ada pengertian lockdown, dampak lockdown, teks hadis, syarah hadis, dan pelajaran yang dipetik dari hadis. Nah, baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian lockdown yang akan disampaikan oleh Teh Balkis. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Iya, Teh, udah terdengar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian lockdown. Semenjak pandemi virus COVID-19, istilah lockdown pasti jadi sebuah kata yang tidak asing didengar. Apalagi bahkan setelah setahun sejak seluruh dunia menyatakan kondisi darurat pandemi COVID-19. Masih ada beberapa negara yang menerapkan lockdown. Nah, tapi apa sih lockdown itu? Lockdown dimaknai sebagai suatu kebijakan pembatasan bagi komunitas atau orang agar tetap berada di areanya selama bahaya ancaman masih terjadi. Dalam penerapannya, seperti yang dituturkan oleh Bapak Presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, suatu wilayah harus menutup akses masuk dan keluarnya secara total selama pemberlakuan lockdown. Masyarakat di wilayah yang diberlakukan lockdown ini tidak dapat keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran atau sekolah maupun ibadah akan dinonaktifkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Balkis telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dampak lockdown yang akan disampaikan oleh Teh Ayu Rizkiani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak lockdown corona bagi masyarakat. Nah, kebijakan lockdown suatu wilayah juga membawa dampak bagi masyarakat, baik itu dari segi ekonomi ataupun psikologis. Nah, dari segi psikologisnya, meski tujuan dari lockdown itu baik, efek dari kebijakan tersebut dapat memicu gangguan kesehatan mental. Sebab ketika aturan pembatasan itu diterapkan, resiko kecemasan, kesepian, atau ketakutan di masyarakat akan meningkat. Jika masalah kesehatan mental itu tidak ditangani secara baik, masyarakat justru lebih rentan mengalami penurunan imunitas. Nah, masyarakat inilah yang perlu diedukasi mengenai pentingnya mematuhi kebijakan pemerintah
dan dampak dari sikapnya tersebut bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam mengantisipasi dampak psikologis masyarakat terhadap COVID-19, seorang psikolog dari Universitas 11 Maret Surakarta dengan cara adaptif, baik penderita maupun masyarakat luas. Perasaan khawatir, tertekan, dan cemas yang mengakibatkan psikologis masyarakat terganggu, kalau diolah secara tepat, bisa mengarahkan individu kepada reaksi melindungi diri dengan tepat dan meningkatkan religiulitas individu. Begitupun sebaliknya, apabila strateginya adalah coping maladaptif, maka tidak menutup kemungkinan individu mengalami distres, cemas, gejala obsesif kompulsif, dan permasalahan psikologis lainnya. Akibat dari COVID-19 ini, maka dari itu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangat dianjurkan untuk permasalahan ini demi menjaga kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua, dari dampak ekonomi. Aturan pembatasan ini tentunya juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Banyak orang yang akhirnya sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak boleh keluar rumah. Kebijakan lockdown juga menghambat laju perekonomian karena penurunan permintaan konsumen. Itulah sekilas dari arti lockdown corona dan apa dampaknya bagi masyarakat. Di Indonesia, selain mengganti penyebutan lockdown dengan karantina wilayah, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga menjadi salah satu istilah yang juga sering digunakan saat ini. Nah, memenuhi anjuran WHO atau work from home untuk penelusuran dan pencegahan perluasan wabah, Indonesia mengumumkan kasus COVID-19 untuk pertama kali pada 9 Maret 2020. Nah, di tengah masyarakat, media sosial dan alat komunikasi sudah menjadi hal yang umum. Berbagai kalangan mengemukakan ide, mulai dari perdebatan kebenaran perihal efektivitas untuk meningkatkan daya tahan tubuh sampai perlu atau tidaknya penghentian aktivitas secara total atau lockdown. Nah, dalam perdebatan yang terakhir ini kita harus menyikapinya secara bijaksana. Nah, dalam perekonomian merupakan satu kesatuan arus mengalir yang terdiri dari masyarakat, konsumen, dan produsen. Secara sederhana, pengeluaran satu entitas merupakan rezeki bagi yang lainnya. Produksi dari satu entitas tidak hanya merupakan barang dan jasa yang siap dikonsumsi, tetapi juga pendapatan bagi rumah tangga yang bekerja di pabrik dan rumah tangga produksi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ayu telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai teks hadis yang akan disampaikan oleh Teh Aika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dilanjut ya teman-teman, tentang hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malikun an ibni Syihab an Abdullahi Amirin anna Umar kharaja ila sami falamma kana bisyarqa balaghahu anna al-waba'a qad waqa'a bis-sami fa akhbarahu Abdurrahman ibnu Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza sami'tum bihi bi aradin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi aradin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Rawahul Bukhari. Terjemahan hadis menceritakan kepada Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir, sesungguhnya Umar pergi ke Syam, maka ketika sampai daerah Sa'd disampaikan kepadanya bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Maka Abdurrahman bin Auf memberitahu kepada Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, janganlah kalian mendatanginya. Dan jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka janganlah melarikan diri meninggalkan tempat itu. Baik, terima kasih kepada Teh Aika. Untuk materi selanjutnya mengenai sarah hadis yang akan disampaikan oleh Dapin. Kepadanya dipersilahkan. Oke,
Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan para presentator sebelumnya yang telah menjelaskan tentang materi hadis tentang lockdown ya. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Aika bahwa tentang hadisnya, teksnya ya, sama artinya juga. Jadi kalau untuk syarah hadisnya atau maksud dari hadis tersebut adalah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang hendak memasuki suatu wilayah, kemudian lalu wilayah tersebut terkena wabah atau di sana dulu tahun itu maksudnya tahun itu wabah ya. Nah, jadi di zaman Rasul juga sempat terjadi kayak wabah, kayak mungkin kalau sekarang kan corona, dulu namanya tahun, agar dia kembali pulang. Kenapa harus suruh pulang? Nah, itu bukanlah keyakinan terhadap adanya pertanda keburukan, melainkan sebuah bentuk pencegahan agar terhindar dari kebinasaan. Dan juga ada beberapa kelompok juga yang tetap membolehkan asalkan dia tawakal dan yakin, istilahnya. Maksudnya gimana penjelasan hadisnya? Jadi dulu ketika Umar bin Khattab, ini zamannya Khalifah Umar ya. Ini saya juga dapat referensinya. Jadi waktu itu di zaman Rasulullah juga terjadi wabah ya, namanya taun itu. Nah, jadi pas bulan Rabiul Awal atau tahun ke-8 Hijriah, Umar sempat berdebat dengan Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah ini adalah gubernur Syam atau Mesir sekarang ya. Jadi pas Umar mau masuk Mesir, nah itu dicegah oleh ini Abdurrahman, bukan dicegah tapi diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf bahwa di sana tuh ada wabah di Syam itu. Nah, terus Umar waktu itu disuruh diem, ada yang nyuruh Umar itu buat melanjutkan ke Syam itu, ada juga yang suruh Umar bin Khattab itu suruh pulang lagi ke Madinah gitu. Istilahnya di sana tuh ada wabah, jangan masuk gitu. Ada lagi yang nggak apa-apa Umar masuk aja gitu. Ada yang beberapa yang disuruh masuk. Jadi adanya perdebatan gitu Umar antara tokoh senior Muhajirin dan Umar bin Khattab. Ada yang menyarankan agar Umar tetap melanjutkan ke Syam, ke Mesir itu. Ada juga yang suruh Umar itu untuk kembali ke Madinah. Sehingga nggak ada titik temu nih. Akhirnya pertemuan itu dibubarkan, terus Umar kemudian meminta Ibnu Abbas itu untuk memanggil orang-orang Ansor. Nah, intinya nggak ada titik temu. Akhirnya kata Umar gini, sekarang tinggalkan saja aku, tolong panggilkan aku sesepuh Quraisy yang dulu hijrah pada peristiwa menaklukkan Mekah. Nah, terus Ibnu Abbas memanggil tokoh Quraisy yang dimaksud Umar, 2 orang. Kemudian Umar menyarankan agar mengurungkan niat mendatangi Syam karena daerah itu ada wabah. Nah, terus Umar sepakat dan kembali ke Madinah. Nah, terus kata Umarnya, ayo akan berangkat besok ke Madinah gitu, mengendarai tungganganku, maka kalian pun berangkat besok mengendarai tunggangan, kata Umar. Nah, tapi di situ Abu Ubaidah bin Jarrah nggak sepakat sama keputusan Umar. Ya nggak apa-apa, masuk aja istilahnya. Apakah engkau ingin lari dari takdir Allah gitu? Istilahnya pasti gitu. Yang namanya maut kan urusan Allah katanya kan. Istilahnya ya kalau kamu mau meninggal atau enggak kan itu pasti urusan Allah, kan nggak ada yang tahu kamu ke sana ya meninggal atau enggak pun ya urusan Allah gitu, kan udah takdir Allah katanya. Itu kata Ubaidah bin Jarrah itu yang gubernurnya Syam kalau nggak salah. Nah, istilahnya kamu mau menyalahi takdir Allah wahai Umar, kata Abu Ubaidah itu. Nah, terus kata Umar apa balasannya? Ya, saya mau mengambil takdir Allah yang lain gitu. Intinya dia nggak mau meninggal dalam
dalam wabah gitu, istilahnya nggak mau kena penyakit lah meninggalnya gitu. Saya mau meninggal terhormat, entah itu dengan syahid atau entah itu dengan yang lainnya gitu. Intinya dia Umar itu nggak berani masuk karena ya kalau mau masuk nanti pasti kena penyakit terus meninggal. Nah meninggalnya itu istilahnya nggak terhormat lah, istilahnya nggak meninggal karena penyakit. Misalkan kalau sekarang kan corona gitu ya, ayo kamu mudik misalkan ya gitu. Kalau misalkan kita pahami sekarang ya, enggak di sana zona merah misal, enggak apa-apa ya kamu meninggal atau enggak, kan itu mah takdir Allah gitu. Nah terus kalau mungkin kata Umar bilang sekarang nggak mau, saya mau mengambil takdir Allah yang lain, atau saya meninggalnya nggak mau cara kena penyakit itu istilahnya, nggak mau sekarang istilahnya, atau nggak mau kena penyakit itu terus meninggal. Saya pengennya meninggalnya dalam cara yang lain istilahnya. Itu mungkin penjelasan dari hadis tersebut. Jadi kalau intinya dalam hadis tersebut ada dua kelompok yang berbeda pendapat. Ada satu kelompok yang jangan masuk ke daerah yang kena wabah, ada juga yang mengharamkan, istilahnya mengharamkan kalau kamu ada kena satu wilayah ada lagi lockdown, itu kamu haram istilahnya, nggak boleh masuk ke situ. Nah, tapi ada juga yang pendapat yang lain bahwa pendapat itu tuh bukan haram tapi makruh katanya hadis tersebut tuh. Tapi Rasulullah tuh dibolehkan ke wilayah tersebut asalkan bagi orang yang kuat dan tawakal keyakinan. Nah, bagi orang, kan Umar nggak jadi kan ya, istilahnya nggak jadi masuk yang ke tempat yang kena wabah itu. Akhirnya kembali ke Madinah dan selamat. Tetapi Abu Ubaidah bin Zarrah, gubernur Syam waktu itu, yang masuk ke tempat yang lockdown itu, akhirnya meninggal dalam keadaan itu kena wabah gitu. Terus penggantinya juga, itu pengganti Abu Ubaidah juga, gubernurnya diangkat yang lain juga, itu Muaz bin Jabal ya. Muaz bin Jabal menggantikan Abu Ubaidah yang meninggal dunia kena wabah. Sama, dia juga ingin mencari ya, istilahnya ingin mencari apa sih kenapa wabah itu bisa menjangkit gitu. Apakah memang nggak boleh ada yang masuk dan nggak boleh ada yang keluar, misalnya penyebarannya biar penyebarannya nggak ini. Akhirnya dianalisa sama Muaz bin Jabal yang menggantikan Abu Ubaidah itu sebagai gubernur Syam, ke dalam masuk lagi ke Syam dan meninggal juga akhirnya karena ya kena wabah juga. Nah terus setelah itu Muaz bin Jabal yang menggantikan tadi Abu Ubaidah, terus digantikan lagi sama Amr bin As. Nah, Amr bin As ini menganalisa apa sih penyebabnya munculnya wabah, terus kemudian dia melakukan isolasi ya, orang yang sakit dan sehat dipisahkan. Nah, sehingga perlahan-lahan wabah di negeri Syam itu mulai menghilang, udah hilang gitu ya. Jadi adanya isolasi gitu. Jadi saat ada wabah jangan masuk, istilahnya dari syarah hadis itu tuh kalau masuk ya meninggal, terus yang masuk juga yang menggantikannya pun tadi kayak Muaz bin Jabal meninggal dunia, terus digantikan lagi sama Amr bin As. Nah tapi dia menganalisa apa sih penyebabnya gitu. Akhirnya dia cari tahu penyebabnya, terus dapat nih penyebabnya. Akhirnya yang sehat sama yang sakit dipisahin, jangan sampai menulari lah sebenarnya yang sakit menulari yang sehat. Begitupun yang sehat jangan masuk ke lingkungan yang sakit gitu. Begitu penjelasan atau syarah hadis dari teks hadis tentang lockdown ya, sudah disampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator ya. Kayak Anissa. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih kepada Dapin untuk materi selanjutnya mengenai pelajaran yang dipetik dari hadis yang akan disampaikan oleh Teh Ani. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman, kalau misalkan nanti ada kendala di suara aku, langsung bilang aja ya.
materi selanjutnya yaitu pelajaran yang dipetik dari hadis yang tadi sudah disebutkan. Nabi SAW tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya, agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam bidang ilmu medis. Upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang diterapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Nah, jadi di sini kita dapat memetik pelajaran ya bahwa ketika bukan hanya COVID Corona, jika misalkan ada wabah yang lain, kita ulas lagi bahwa wabah itu adalah penyakit yang cepat sekali penularannya. Itu kita harus dapat mencegah gitu, dan mencegahnya itu dengan tidak keluar dari tempat yang kita tinggal. Nah, jadi kita ini harus berhati-hati dan memiliki sifat waspada ketika memang ada penyakit atau sesuatu yang itu dapat mengancam diri kita atau bahkan memudaratkan banyak orang lain. Nah, maka diri kita ini wajib untuk waspada dan mencegah hal tersebut. Mungkin dari aku sekian, akan aku serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, materi sudah disampaikan semua ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau penjelasan materi yang telah dijelasin belum dimengerti, nah bisa ditanyakan ya teman-teman. Mangga teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Bisa melalui kolom chat ataupun secara langsung. Sebutin aja. So, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Mangga, Agus barangkali, Teh Atika, Teh Dini, Teh Rahma, Teh Siken, Teh Sri, sama Teh Yunita, sama Teh Sabila. Mau bertanya, mangga. Apa udah paham semuanya nih ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya? Iya, dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus dari Anta Berantah. Izinkan saya bertanya. Oke, kan tadi sudah dijelaskan kalau di zaman Nabi itu pernah ada wabah yang namanya taun ya. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah di zaman Nabi itu ada pandemi cuma sekali doang gitu, yang zaman taun aja, apa ada beberapa kali wabah gitu yang terjadi di zaman Nabi? Hanya itu aja sih. Bagaimana, apa bisa dimengerti? Oke, baik. Saya ulang ya pertanyaannya. Ya. Secara singkat, pertanyaannya itu tadi, maaf, ini kalau ada suaranya dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, pertanyaannya itu apakah di zaman Nabi itu ada pandemi lain taun atau enggak? Itu bukan. Iya, apakah wabahnya cuma ada tahun aja atau ada beberapa wabah lain yang pernah menyerang di zaman Nabi gitu? Oke. Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Bagaimana dari peserta yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada, dipersilahkan. Ayo, mau langsung jawab. Boleh, Dapin jawab dulu ya. Sambil teman-teman yang lain barangkali ada yang mau bertanya, silahkan sambil berjalan. Boleh Teh Anissa?
Iya, dipersilakan. Oke, pertanyaan bagus dari Kang Agus ya. Terima kasih pertanyaannya, sudah apa ya? Memang saya juga nggak kepikiran ya pertanyaan itu. Tadi pertanyaannya, apakah cuma tahun doang gitu wabah pas zaman Rasul itu, apa ada wabah-wabah yang lain ya? Jadi wabah di zaman Rasul dan sahabat itu ada, mungkin pas zaman Rasul itu cuma ada satu yang saya tahu, yang Dapin tahu ya. Terus di zaman Umar sahabat ya, tadi satu ini yang hadisnya di zaman Umar. Nah, jadi pas ketika itu zaman Rasul juga ada tahun. Jadi yang Dapin tangkap sih tahun ini tuh maksudnya tuh wabah, kayak arti lain dari wabah ya tahun ya. Kalau kita cari nih misalkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi tahun itu ya penyakit menular istilahnya, yang menyebabkan kematian istilahnya ya. Kalau kita bisa kenal ya sekarang tuh wabah yang penyakit virus lah istilahnya, tahun bisa juga disebut virus atau penyakit menular, virus yang cepat menularnya. Nah, di zaman Rasul, nah jadi ini saya ambil sumbernya dari buku kisah sehat ala Rasulullah ya. Nah, jadi di sini ada, Nah, jadi dikutip dari buku Rahasia Sehat ala Rasulullah karya Nabil Tawil. Penyakit taun adalah penyakit penular yang bisa menyebabkan kematian. Jadi Kang Agus, penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasteurella pestis ya. Jadi intinya dibawa oleh kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Nah, terus intinya dari kutu anjing. Nah, terus yang dari kutunya itu yang menyerap darah tikus gitu. Bentar, ini ada suara. Nah, jadi pas zaman Rasul itu ya jadi wabah penyakit menularnya itu dari kutu anjing yang disebabkan dari darah tikus. Jadi mungkin anjingnya itu makan tikus. Nah, terus tikusnya itu kan ada bakteri ya, istilahnya darahnya mengalir. Nah, terus ya tahu sendiri kan kalau kutu itu, yang namanya kutu itu kan vampir ya, istilahnya menghisap darah, kayak vampir lah istilahnya kutu itu. Nah, karena anjingnya itu makan tikus ataupun dari tikus itu ada darah tikusnya yang dimakan oleh anjing itu, akhirnya bisa darah yang diserap si kutunya itu akhirnya mungkin menyebar ke manusia, akhirnya atau kutu-kutunya pun yang kena manusia. Akhirnya pada zaman itu karena wabah tahun yang dari kutu anjing, yang dari darah tikus. Nah, terus ada tahunnya yang lain yang versi Umar yang di negeri Syam. Itu tahunnya itu atau penyakit menularnya itu kalau nggak salah ya dari biasa kan habis perang ya Kang Agus ya. Jadi habis perang itu biasanya ada mayat-mayat yang berkeletakan, terus yang gimana sih kalau misalkan nggak langsung dikuburkan ya waktu itu, atau saking banyaknya mungkin korban perang, akhirnya mayat-mayatnya itu nggak semuanya langsung dikuburkan. Akhirnya ada yang membusuk kan, istilahnya membusuk dari mayat-mayat tersebut yang korban perang itu, akhirnya menyebabkan suatu penyakit, istilahnya ada mungkin dari bakterinya, bakteri apa gitu dari mayat-mayat tersebut yang membusuk, akhirnya ya kena ke negeri Syam itu. Akhirnya satu negeri itu kena wabah namanya tahun juga, tapi tahun yang lain, versinya dari mayat gitu. Satunya lagi versinya dari binatang, satunya lagi dari mayat. Itu tahu. Terus mungkin tahun yang sekarang, tahun atau wabah yang sekarang kan ada yang bilang dari binatang buas ya, kayak kelelawar. Ada yang bilang dari karena makanan makanan orang Cina istilahnya kan, yang makanan yang haram ya istilahnya, makanan binatang buas, binatang makanan.
Ya pokoknya banyaklah versi-versi ya tahun. Nah, tapi tahun yang setahu Dapin yang dari beberapa sumber itu ada dua pas zaman Rasul yang itu dari binatang, pas zaman Umar itu dari bangkai atau mayat gitu. Begitu Kang Agus. Bagaimana ininya? Dari teman-teman ada yang mau menambahkan silakan. Teman-teman nggak ada yang mau menambahkan? Nggak ada ya, sip. Kang Agus gimana ini tanggapannya? Oh, jadi tahun itu tuh sebenarnya ini ya nama lain dari wabah mungkin, bukan nama suatu wabah gitu ya, yang tadi saya salah paham. Betul, jadi ada tahun istilahnya kan tadi di hadis juga yang di teks hadisnya di terjemahannya boleh di mute dulu. Nah terjemahannya kan waktu intinya Abdurrahman bin Auf ngasih tahu ke Umar, nah jika kamu mendengar kata Abdurrahman bin Auf tuh, jadi Rasul di zaman Rasul juga ada, jika kamu mendengar wabah di satu wilayah kalian jangan mendatanginya. Nah jadi di teks hadisnya mana wabah ya sallallahu alaihi wasallam nggak ada kata tahunnya. Samitu bi ardi ya nggak ada kata-kata tahunnya. Jadi bisa juga ya yang saya bisa simpulkan sih dari tahun itu ya wabah gitu, istilah penyakit menular gitu. Nah tapi kalau jenis-jenisnya itu ada jenis itu tadi yang namanya Pasteurella pestis ya, infeksi bakteri Pasteurella pestis di zaman Rasul itu. Terus zaman Umar itu kayaknya dari bakteri yang lainnya juga, tapi bukan itu. Begitu Kang Agus. Jadi bisa dikatakan tahun itu wabah atau penyakit menular. Oh oke. Terima kasih Kang Davin, sangat jelas ya jawabannya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah bertanya. Gimana? Silakan dari teman-teman yang lain. Saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah ya. Ada yang mau nambahin? Dipersilakan. Gak menambah kan sih, jadi mengulas aja ya. Tadi kan menanyakan tentang tahun itu apakah nama lain dari wabah gitu. Di pertemuan yang pertama itu kan mungkin Agus ini nggak masuk kali ya. Nah jadi pertama itu kita tentang penjelasan tentang tahun dan wabah ya. Jadi tahun itu benar, tahun itu adalah wabah, tapi setiap wabah itu tidak juga tahun gitu. Jadi kalau dari redaksi itu sih menurut aku tahun itu kayak macamnya dari wabah gitu. Kayak misalnya sekarang wabah ini COVID. Nah, jadi tahun itu macamnya wabah gitu. Jenis-jenis dari wabahnya aja. Jadi menurut aku bukan istilah lain dari wabah gitu tahun itu. Lebih tepatnya bahwa tahun itu jenis wabah. Jadi sih kalau dari pengetahuan aku. Alhamdulillah. Bagaimana Taisha? Lanjut ya. Oke. Alhamdulillah pertanyaan yang pertama sudah terjawab dengan jelas ya. Di sini kita membuka 2 slot pertanyaan lagi. Bagaimana dari teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Apakah materi yang telah kita jelaskan udah sangat jelas? Nah, mungkin materi yang telah kami jelaskan udah sangat jelas ya teman-teman. Sebelum saya tutup kajian kali ini, saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Nah, hadis tentang lockdown wilayah saat terjadi wabah penyakit. Nah, kesimpulannya, lockdown di sini dimaknai sebagai suatu kebijakan pembatasan bagi komunitas atau orang agar tetap berada di areanya selama bahaya ancaman masih terjadi.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang umatnya untuk masuk wilayah yang terpapar wabah, melainkan melarang penduduk wilayah terpapar untuk keluar dari wilayahnya agar wabah tidak menyebar ke wilayah lain. Hal ini membuktikan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang ilmu medis. Nah, upaya ini juga sangat relevan dengan istilah lockdown atau karantina wilayah yang ditetapkan beberapa negara di dunia saat ini sebagai upaya menekan angka penularan pandemi COVID-19. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kajian pada pertemuan ketiga kali ini, yang sudah bertanya dan menyimak. Demikian isi kajian Sab'ah kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.